Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 yang berhadir, baik hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI yang berhadir secara fisik maupun secara virtual. Juga yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Pidana atas nama Pak Jupriyadi SHM Hum. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya jualah kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 secara fisik dan virtual pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu perkenanan kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jupriyadi SHM Hum dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon Hakim Agung paling lama 60 menit, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah. Kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim Agung paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon Hakim Agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami, dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalah yang kami harapkan tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Sebelumnya mohon izin saya mencopot supaya lebih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati pula, sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan komisi tadi, saya akan memaparkan secara singkat mengenai makalah yang saya tulis pada waktu penulisan makalah hari Jumat yang lalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendapatkan undian, saya buka waktu itu. Judul makalah yang saya tulis adalah penerapan terhadap ajaran turut serta melakukan medeplechen dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu judulnya. Adapun latar belakang permasalahan, kita sesuaikan dengan judul tadi, bahwa tindak pidana korupsi itu lazimnya dilaksanakan atau dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, mewujudkan tujuan yang hendak dicapai bersama, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam tindak pidana penyuapan itu ada penyuap, ada yang disuap. Demikian pula di dalam gratifikasi ada pemberi dan penerima. Kemudian dalam tindak pidana pengadaan barang dan jasa, menurut pengamatan saya dan pengalaman waktu jadi hakim tindak pidana korupsi, itu melibatkan banyak pihak, antara lain misalnya kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kepala bagian keuangan, rekanan, dan lain sebagainya, yang mereka dengan peran masing-masing sehingga terwujud adanya tindak pidana korupsi. Nah, dalam konstruksi hukum, para pihak yang terlibat tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku, sebagai orang yang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana korupsi. Dari pendahuluan tersebut, saya angkat permasalahan. Yang pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana korupsi tersebut, khususnya pelaku yang dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan atau medeplechen, sebagaimana tadi judul yang saya sampaikan.
Kemudian yang kedua, permasalahan yang saya angkat adalah bagaimana metode penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya pelaku yang dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan atau medeplechen. Kemudian dari permasalahan tersebut ini saya tulis pembahasannya. Jadi tindak pidana korupsi di Indonesia ini dari masa ke masa, dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan, bahkan dengan modus operandi yang cukup canggih, yaitu menggunakan teknologi tinggi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian negara atau kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar. Nah, atas dasar tersebut maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sebenarnya kalau kita ingat atau kita lihat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi atau tepatnya pemberantasan tindak korupsi di Indonesia ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu juga tidak pernah kendor. Dari sisi peraturan hukumnya ini telah diundangkan, yaitu terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sebagaimana yang saya uraikan dalam latar belakang permasalahan tersebut, bahwa tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Amat sangat jarang mungkin dilakukan oleh 1 orang. Nah, dalam konstruksi hukum, para pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta bersama-sama dan atau membantu melakukan tindak pidana korupsi. Lalu pertanyaannya, bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut? Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, tindak pidana korupsi atau rumusan dari tindak korupsi sebenarnya tercantum di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16. Menurut pendapat saya, yang paling memungkinkan adanya orang yang turut serta melakukan atau medeplechen adalah di dalam pasal 2 dan pasal 3. Nah, untuk menjerat para pelaku yang berapa orang tersebut atau banyak orang tersebut, maka di dalam dakwaan mengenai tindak pidana korupsi diyungtukan atau dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan. Dan menurut ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak korupsi, yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melakukan pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam KUHP, yaitu memeriksa saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, maka akan dapat dikonstruksikan peran masing-masing pelaku. Ya, ini ada yang sebagai pelaku utama, ada yang turut serta, atau bahkan mungkin membantu melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, dalam buktian dimaksud akan kelihatan peran masing-masing yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan sehingga terjadilah tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, di sana ada KPA atau kuasa pengguna anggaran, ada PPK, pejabat buat komitmen, dan Kasubag Keuangan serta pelaksana yang lainnya. Oleh karena demikian, maka menurut pendapat saya, seluruh pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Hal mana juga tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembantuan
permufakatan jahat juga dipidana sama dengan pelaku utamanya, yaitu dalam hal pelanggaran pasal 2, 3, dan 5 sampai dengan 14 undang-undang tersebut. Lalu bagaimana penjatuhan pidananya? Sebenarnya telah kami uraikan di atas, maka bahwa oleh karena masing-masing pelaku tindak pidana korupsi hanya beda peran, maka penjatuhan pidana juga harus sama, kecuali ada yang membedakan. Salah satunya adalah misalnya salah satu pelaku melakukan pengulangan tindak pidana korupsi atau mungkin residivis dalam perkara lain. Demikian pula menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 bahwa pengembalian keuangan itu tidak menghapuskan tindak pidana. Satu menit lagi Pak, kami ingatkan 1 menit lagi. Ya, 1 menit ya. Terima kasih. Jadi kesimpulan saya, semua pelaku tindak pidana korupsi termasuk yang turut serta melakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang kedua, penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi harusnya sama, normatifnya sama, kecuali ada hal-hal yang bisa membedakan, antara lain misalnya pengulangan dan lain sebagainya. Kemudian saran-saran saya, satu, hendaknya ada persepsi ada persamaan persepsi di antara para penegak hukum dalam berantas korupsi. Yang kedua, hendaknya seandainya perkara yang banyak tadi di split atau dipisah-pisah di pengadilan, ditunjuk majelis hakim yang sama, sehingga nanti pada akhirnya tidak terjadi adanya disparitas penjatuhan pidana. Saya kira demikian, pimpinan. Baik Pak Jupriyadi, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 yang berbahagia, kita telah mendengar penyampaian pokok-pokok makalah yang telah dipaparkan oleh calon hakim agung. Sebelum kami mempersilahkan kepada anggota Komisi 3 untuk memberikan pendalaman, ada 2 catatan dari meja pimpinan. Pertama, pada tahun 2003 calon pernah mendapat penugasan khusus untuk mengadili perkara tindak pidana makar atau data sharing. Apakah istimewa dari pengalaman saudara ini, ataukah ada kasus yang lebih menarik dari penugasan khusus ini yang calon pernah adili? Kedua, dalam makalah yang calon tulis di KAI dengan judul Disparitas Putusan sebagai Manifestasi dari Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan, saudara memberikan kesimpulan pentingnya fungsi pengaturan dan pembinaan Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan disparitas. Jika calon terpilih, aturan apa serta pelatihan seperti apa yang calon usulkan untuk mengatasi masalah disparitas putusan ini? Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Adis Kadir kalau ada yang ingin disampaikan. Saudara calon dalam makalah menulis judul penerapan terhadap ajaran turut serta melakukan dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam kesimpulan, calon mengatakan penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi harus sama, artinya calon tidak membedakan terdakwa sebagai pelaku utama atau sebagai turut serta. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana mencapai satu rasa keadilan masyarakat jika disamakan antara pelaku utama korupsi dengan pelaku yang dinyatakan turut serta melakukan korupsi? Mohon penjelasan. Kemudian di dalam visi dan misi saudara berkomitmen akan membuat putusan-putusan sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuan menegakkan hukum supaya tercapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bagaimana saudara dapat mencapai tujuan hukum yang ideal kalau patokan putusan calon adalah harapan masyarakat tersebut? Mohon penjelasan. 2 itu saja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan pendalaman kepada fraksi PDIP Perjuangan. PDIP dulu ya, Beb sebentar ya Beb ya. Dulu, Mohon Pak. maaf. PDI. Oke, silakan Pak Wayan.
Karena teman-teman banyak sekali akan bertanya, saya cukup 2 saja. Yang menarik, paper saudara calon tentang asas kebebasan hakim dalam membuat putusan. Itu satu. Kedua, perlu kami ketengahkan bahwa sistem pembuktian kita di Indonesia itu menggunakan sistem campuran antara positif Wetterlek dan negatif Wetterlek. Jadi keyakinan hakim pegang peranan penting, Pak. Problem yang muncul sekarang, kenapa masih banyak hakim lebih cenderung pada kepastian hukum sehingga dia menjadi corong undang-undang. Padahal keyakinan pegang peranan penting. Kebebasan hakim itu sangat penting. Lalu di mana nanti jika saudara sebagai calon lolos sebagai hakim agung, bagaimana cara meletakkan dalam kaitan-kaitan yang tadi itu agar putusan-putusan yang saudara telurkan itu sesuai dengan pasal 27 ayat 1, yaitu putusan yang baik adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Di Indonesia rasa keadilan masyarakat itu kalau sesuai dengan tujuan hukum itu di luar kepastian hukum ada asas manfaat, ada ketertiban yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada satu lagi, kesejahteraan, Pak. Jadi putusan itu mengandung makna itu. Bagaimana saudara bisa menjelaskan, meyakinkan kami bahwa hal-hal yang tadi itu bisa saudara wujudkan dalam putusan saudara. Yang kedua, ada 2 fenomena. Hasil penelitian membuktikan bahwa hukuman mati saja tidak mengurangi kejahatan, sehingga Inggris menghapuskan hukuman mati. Hukuman berat apalagi tidak menghapuskan kejahatan juga. Di Indonesia lalu muncul fenomena lapas yang bertumpuk karena hakim cenderung mengirim orang-orang ke lapas terus-menerus. Bagaimana cara mengatasi penumpukan lapas dengan mengingat bahwa hukuman mati, hukuman berat itu tidak menghapuskan kejahatan? Apakah terpikir oleh saudara akan secara progresif menerapkan misalnya kehadiran restoratif? Bagaimana pandangan saudara dan bagaimana nanti menerapkan soal ini? Masalah kedua yang menjadi perdebatan adalah masalah hukuman denda. Kalau denda kan menguntungkan negara, tidak memenuhi penjara. Dan yang terakhir, yang belum didukung oleh masyarakat, tapi dengan prinsip-prinsip kebebasan dalam memberikan putusan, keyakinan, saudara berani nggak memutuskan memberikan sanksi dengan cara menghukum orang dengan kerja sosial? Karena di beberapa negara kerja sosial ini sangat menguntungkan negara. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Partai Golkar atau Rudi Masud atau siapa? Oh, Andi Rio, silakan. Terima kasih pimpinan. Saudara calon hakim agung yang saya hormati, ini ada sedikit masukan dari masyarakat sipil, Pak. Waktu Bapak diangkat menjadi salah satu hakim, diduga melanggar undang-undang nomor tentang diduga melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi, bahwa Bapak harus diumumkan, tapi ternyata Bapak tidak diumumkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Itu laporan dari masyarakat sipil. Melanggar apa? Melanggar apa? Sebentar Pak, saya buka dulu, saya punya. Mutasi sebagai hakim karir di Pengadilan Tipikor diduga melanggar pasal 56 ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2022 karena tidak diumumkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu yang pertama, Pak.
Yang kedua, jika nantinya Bapak terpilih menjadi calon Hakim Agung dan Bapak menangani suatu perkara di mana majelis hakim akan membatalkan putusan tersebut, bagaimana Bapak menghadapi hal tersebut dari sisi konsistensi hukum dan perkembangan hukum? Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Bapak sebagai hakim karir, bagaimana gaya hidup sebenarnya atau yang wajar sebagai hakim atau hakim agung? Itu mungkin yang selanjutnya. Yang terakhir, Pak, apakah selama dalam perjalanan karir Bapak ini, apakah pernah Bapak diiming-imingi oleh sesuatu barang atau uang dalam saat atau memutus suatu perkara? Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Gerindra Habibur Rahman. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Jupri, saudara calon Hakim Agung. Yang pertama, Pak Jupri, saya di luar makalah nih Pak ya, kalau makalah kita sudah paham. Saya pengen menggali konsep Bapak soal over capacity di lembaga pemasyarakatan, karena itu kan di ujungnya Pak. Padahal di awalnya itu adalah bagaimana konsep kita menerapkan sistem hukuman yang mampu mengurangi tingkat kejahatan tetapi tidak memproduksi terlalu banyak narapidana. Seperti apa? Kemarin kalau nggak salah ada yang namanya perma terkait restoratif justice ya. Kalau restoratif justice itu kan kebanyakan di kepolisian, kalau toh nggak selesai di kepolisian lalu di kejaksaan, kemudian baru kalau toh terus berlanjut sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan ini konsepnya seperti apa, Pak? Bapak nanti sebagai salah satu Hakim Agung ya, kalau terpilih insya Allah, konsep Bapak seperti apa memaksimalkan yang namanya restoratif justice ini? Yang kedua, Pak Jupri, saya juga secara umum ya ingin mempertanyakan tentang soal efektivitas pelaksanaan hukuman ya, bukan hanya di pidana tapi secara umum Pak, karena banyak ada hukuman pengadilan nggak bisa dilaksanakan ya. Nah itu pengawasan kan kalau nggak salah Bapak di Bawas Pak ya, ada oknum-oknum di tingkatan pengadilan negeri ya atau di panitra yang membuat surat yang menegasikan putusan-putusan pengadilan. Nah konsep Bapak mengatasi masalah tersebut bagaimana? Terima kasih. Baik, selanjutnya fraksi P3 Pak Arsul. Terima kasih Ketua. Pak Jupriyadi yang saya hormati sebagai calon Hakim Agung, saya ingin mengulang pertanyaan yang tadi saya ajukan tapi belum dijawab, dan sekaligus saya mohon Bapak bisa mengelola waktu untuk menjawab itu dengan sebaik-baiknya sehingga semua bisa terjawab ya. Itu penting karena akan mempengaruhi penilaian masing-masing fraksi terhadap calon Hakim Agung. Nah, paper Bapak bicara terkait dengan turut serta melakukan medeplan dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi. Nah, saya tidak ingin melihat dari posisi terdakwa sebagai medeplan, tetapi saya ingin melihat dari perspektif lain, yaitu dua hal yang saya anggap penting: reus actus dan mens rea. Nah, kenapa kok ini penting? Karena kami di dalam kunjungan-kunjungan ke lapas bertemu dengan terpidana tipikor, menemukan kasus-kasus di mana orang dihukum sebagai medepleher atau mungkin sebagai medeplehter ya dalam perkara tindak pidana korupsi, padahal mens rea-nya tidak ada. Yang saya maksud mens rea-nya tidak ada ini, contoh kasus yang paling gampang tadi saya sebutkan adalah seorang ajudan kepala daerah
Ya, kepala daerahnya karena mau deal dengan DPRD-nya kemudian memberikan sesuatu. Dia jadi pengantar, mengantarkan ya map lah yang berisi ternyata uang. Dia tidak tahu sama sekali masalahnya itu apa. Pada dirinya jelas berarti tidak ada mens rea untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tapi sebagai seorang bawahan dia diperintah atasannya, kemudian dia tentu berangkat melaksanakan tugas itu. Nah, terjadi OTT di proses hukum, dia juga kena. Saya ingin minta pandangan Bapak terhadap situasi-situasi di mana mens rea itu tidak tertemukan, tetapi aktus seriusnya sempurna. Itu, ya. Nah, ini saya ingin minta pandangan Bapak terkait soal itu. Nah, yang kedua, Bapak bertugas terakhir ini di Pawas, begitu ya? Dan mengasih. Saya ingin minta pandangan Bapak, karena salah satu yang akut atau kronis perselisihan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah soal kasus di mana menurut Komisi Yudisial ini masuk dalam ranah etik, perilaku, dan menurut Mahkamah Agung itu masuk dalam wilayah teknis yudisial. Saya ingin minta pandangan Bapak, mana sebetulnya yang teknis yudisial, mana yang perilaku, dan mana overlapping di antara keduanya, sehingga memang terbuka kemungkinan untuk dilihat bahwa di samping ini memang masalah teknis yudisial, tetapi di belakang itu juga ada persoalan perilakunya. Saya kira itu saja Ketua pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Partai PAN, Pak Suding. Baik, pimpinan, saudara calon, ya, Mahkamah Agung ini dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara kan disebut sebagai iudex iuris, ya. Beda ketika pengadilan tingkat pertama dan banding itu iudex facti. Nah, ketika dalam konteks itu kan menyangkut masalah penerapan hukum. Negara kita ini sumber dari segala sumber hukum kan Pancasila, ya. Dalam irah putusan itu sering sekali kita baca di bagian atas itu, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bukan demi keadilan berdasarkan Pancasila? Karena Mahkamah Agung itu adalah iudex iuris, penerapan hukumnya. Apa sih makna sebenarnya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Karena hakim kan ini sebagai sangat penentu, ya. Kalau polisi, jaksa kan selalu menempatkan orang itu asas praduga bersalah. Kalau pengacara kan selalu melihat tersangka, terdakwa itu dalam posisi yang benar, asas praduga tak bersalah. Hakim dalam posisi yang melihat betul-betul sebagai menempatkan, ya, dalam konteks yang betul-betul sangat objektif. Nah, apa sih sesungguhnya sebenarnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu? Kenapa bukan demi keadilan berdasarkan Pancasila? Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saudara menjelaskan bahwa hakim itu diberikan kebebasan, ya, kemandirian dalam memutus suatu perkara. Kalau dikaitkan dengan Perma nomor 1 2020, justru di situ ada pembatasan. Saudara calon paham, ya? Perma 1 2020, ya, tentang penjatuhan pidana dalam kaitan menyangkut masalah tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana pandangan saudara? Di satu sisi hakim
Ya, dalam memeriksa mengadili itu adalah diberikan kebebasan, kemandirian, tapi di sisi lain ada Perma nomor 1 2020 yang memberikan batasan ya, dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam kaitan menyangkut masalah besar kecilnya kerugian negara di situ. 2 poin itu, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Nasdem. Fraksi Nasdem ada? Sini Pak Pangeran. Oke. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Jupriyadi, saudara calon. Saudara calon ini kan saat ini bertugas di Bawas ya. Ya. Karena itu saya juga akan bertanya hampir sama seperti yang tadi saya tanyakan kepada Pak Dwi Arso ya, yang sama-sama dari Bawas, terkait dengan apabila saudara calon menjadi hakim agung dengan pengalaman selama menjadi Bawas ini, bayangan apa atau harapan apa yang saudara calon bisa jelaskan di sini untuk menjaga integritas Mahkamah Agung selaku pribadi sebagai hakim agung berdasarkan pengalaman selama menjadi Bawas. Seorang hakim agung itu dalam hal menjaga integritasnya yang juga bisa menularkan kepada hakim-hakim agung lainnya, itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memperdalam apa yang tadi sudah disampaikan yang terhormat Pak Wayan dan Pak Habibur Rahman ya, soal kontribusi dari pengadilan dalam hal juga mengurangi overcrowding di lapas ya, yang semestinya tidak hanya menjadi bebannya Kemenkumham, tapi dia juga menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak ya, mulai dari polisi, kejaksaan, BNN, bahkan sampai lembaga peradilan. Nah, saya ingin masuk dari angle ini. Saat ini publik seringkali melihat bahwa seorang hakim yang memutus seberat-beratnya itu adalah hakim yang hebat, dipuji-puji, dipuja-puja ya, tanpa melihat kasusnya seperti apa. Nah, saya ingin kaitkan dengan makalahnya Pak Jupriyadi ya, soal disparitas putusan. Sebuah putusan itu atau sebuah kasus itu saya selalu melihat bahwa pasti akan ada hal yang spesifik kasuistis karena tidak bisa disamakan kan. Nah, apabila ya saudara calon memutus suatu perkara yang akhirnya berbeda dengan perkara-perkara sejenis, misalnya ada satu perkara tertentu kasus ini tapi dia terpaksa harus berbeda karena memang secara spesifik, secara kasuistis membutuhkan putusan yang memang berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin malah lebih ringan dibandingkan putusan yang umum. Bagaimana saudara menjelaskan kepada publik, kepada kami di sini misalnya, anggap kami ini publik ya, untuk menjelaskan bahwa ya memang ya disinilah fungsi dari hakim untuk melihat bahwa kasus ini spesifik dan ada juga kebutuhan terkait dengan bagaimana pengadilan ini juga harus berkontribusi dalam hal restoratif justice, dalam hal mengurangi overcrowding di lapas. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adang. Mestinya Pak Adang nih yang berbicara. Saya minta izin sama Pak Adang ya. Pak Dimyati. Ketua, sampailah kita ke Pak Jupriyadi yang mulia. Semoga Bapak bisa melewati masa fit protes dengan baik. Dan Allah kasih kesempatan jalan. Pak calon hakim yang mulia Pak Jupriyadi, Anda atau saudara menulis makalah terkait dengan pidana penyertaan pada perkara tipikor, ya Pak. Pada kesimpulan makalah Anda adalah semua pelaku dalam tindak pidana korupsi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Ya. Kesimpulan saudara yang lain Pak Jupriyadi adalah bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana korupsi harus sama. Kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana Pak mengkualifikasikan seorang itu ikut dalam turut serta melakukan tindak pidana? Apa ukuran yang bisa digunakan untuk menyebut seorang turut melakukan korupsi? Selain itu Pak,
apakah pembiaran oleh atasan langsung dapat menjadi pintu seorang dapat ditarik dalam pidana penyertaan dalam tipikor? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat saudara soal pembiaran, soal pembiaran oleh atasan dalam pidana tipikor? Tolong dijelaskan dengan argumen hukum yang kuat, Pak. Semoga ini menjadi catatan buat kita untuk fit and protes ini. Makasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan dari Pak Dimyati, silahkan. Iya, Singkat ya Pak ya. aja, karena Pak Adang tidak adanya, saya wakili
Artinya diancam dengan pidana minimal 1 hari, maksimal tidak ada, sehingga rentang penjatuhan pidana tentunya bisa berbeda-beda yang mengakibatkan adanya disparitas tersebut. Jangankan ada minimal khusus, minimal umum Mas ya. Jangankan yang minimal umum, minimal khusus saja masih ada disparitas. Oleh karena itu saya katakan bahwa disparitas dalam penjatuhan pidana itu adalah sebuah keniscayaan yang mesti terjadi. Kemudian yang kedua, saya menjawab pertanyaan dari Pak Adis Kadir tadi. Jadi bagaimana saya menjatuhkan pidana ya terhadap terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara dalam paper tadi dikatakan itu harus sama, sama penjatuhan pidananya. Saya katakan bahwa sama itu dalam arti normatifnya seperti itu. Makanya saya berikan catatan bahwa kecuali ada yang membedakan, misalnya dia pernah melakukan pengulangan, pernah juga misalnya melakukan tidak yang lain yang itu terkategori sebagai pengulangan. Kemudian tujuan yang ideal dari putusan sebagaimana yang dulu teori yang kita baca, bahwa tujuan putusan yang ideal itu kan pada akhirnya adalah untuk keadilan masyarakat, memberikan keadilan masyarakat. Memang 3 unsur, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, tapi pada akhirnya apabila ada pertentangan di antara 3 unsur tersebut, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, maka kemudian kita akan memilih keadilan. Kemudian dari Pak Wayan Sudirte, mohon maaf ya, tadi dari PDIP mungkin ada 2 pertanyaan, tapi karena bercabang-cabang mungkin agak sedikit pertanyaannya tadi. Jadi mengenai kepastian hukum, jadi sudah saya jawab bahwa kepastian hukum itu mungkin akan menjadi pilihan terakhir, mohon maaf ya, antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan masyarakat. Jadi sebagai hakim tentunya saya akan memberikan porsi yang lebih besar pada keadilan masyarakat. Dalam beberapa perkara yang saya tangani, Bapak yang saya hormati, misalnya ada dakwaan-dakwaan mengenai perkara narkotika. Narkotika itu biasanya dakwaannya kan pasal 112, 114 dan lain sebagainya. Nah, ketika dari perkara itu kita buktikan ternyata dia itu hanya pemakai, maka kemudian putusan kita tetap dalam pembuktian itu adalah pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika, tetapi dalam penjatuhan pidananya kami mengambil di bawah minimum khusus 4 tahun, kadang hanya setahun, 1 tahun 2 bulan dan lain sebagainya. Dan itu salah satu ya menurut saya itu nanti akan mengurangi overcrowded di lapas yang ada di negara kita ini. Kemudian kalau ditanyakan lagi mengenai hukuman kerja sosial yang saya hormati Pak Wayan Sudirte, kalau memang itu diatur di dalam undang-undang yang dijadikan dasar dakwaan, tentu kami tidak akan ragu-ragu menjatuhkan kerja sosial tersebut. Sebab dengan kerja sosial itu manfaatnya bagi negara ada, dan sekaligus juga nanti akan mengurangi overcrowded di lapas tersebut. Itu yang saya maksudkan. Kemudian dari Golkar ini Pak Andi Ryo tadi menanyakan mengenai pengangkatan hakim tipikor itu waktu tahun 2009, saya ingat sekali ya. Jadi awalnya kita ini 9 orang ditunjuk sebagai hakim tipikor, tetapi dari masyarakat termasuk tadi ICW ya Pak Hinca ya, itu menyoroti bahwa ini tidak sah penunjukan hakim tipikornya karena belum diumumkan di media. Nah, pada dasarnya kami itu sebagai hakim kan tidak tahu menu yang seperti itu. Taunya ada SK ya kita laksanakan, tapi karena ada protes waktu itu ya Pak Hinca kalau nggak salah itu, bahwa hakim ini pernah membebaskan ini dan lain sebagainya, saya masih ingat sekali. Kemudian SK kita itu ditarik lagi oleh Mahkamah Agung.
Nah, setelah diumumkan beberapa bulan kemudian diterbitkan lagi SK Tipikor yang tadinya 9 orang menjadi 4 orang. Nah, kemudian tambah lagi 1 orang belakangan. Jadi sekaligus tadi menjawab Pak Hinca, ya itu memang betul saya pernah membebaskan. Tapi namanya putusan itu tentunya kalau saya sebagai hakim itu tidak akan terlalu terpaku pada opini bahwa Tipikor itu harus dihukum seberat-beratnya, tidak. Kalau memang tidak terbukti ya harus dibebaskan. Demikian pula kalau sangat rendah hukumannya, tentunya nanti akan ada reason atau pertimbangan tersendiri bagaimana saya membuat putusan yang cukup rendah tersebut, kan gitu. Kalau kita hubungkan nanti dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 itu nanti akan tergambar jelas di sana. Walaupun terbitnya peraturan Mahkamah Agung kan baru saja, tetapi pada dasarnya substansi dari peraturan Mahkamah Agung tersebut pernah bahkan sering kita terjemahkan dalam putusan. Kemudian mengenai ini dari Pak Andrio tadi ya, mengenai gaya hidup yang wajar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya jadi hakim ini sudah sekian puluh tahun ya, mungkin 30 tahun ya. Kalau dianggap wajar, ya sewajarnya sebagai seorang hakim tentunya kan ada patokan-patokan menyesuaikan dengan penghasilan yang ada pada kita. Nah itu saja. Pengukurannya tentunya sangat relatif, Pak. Saya karena istri saya juga bekerja misalnya sebagai aparatur sipil negara di Pengadilan Agama, ya tentunya adalah penghasilan yang lebih dari situ. Tetapi tentu untuk penghidupan saya sehari-hari ya sewajarnya saja, kan gitu kan. Kemudian kalau namanya diiming-imingi, nah itu sesuatu hal yang sangat sering sebetulnya ya. Baik sebagai hakim maupun sebagai ketua pengadilan negeri yang beberapa kali saya ditugaskan, itu namanya iming-iming itu sangat banyak. Tetapi ketika kita memang bertekad untuk menegakkan integritas, ya alhamdulillah tidak pernah bisa terima tersebut ya. Dalam eksekusi aja sangat rentan untuk ada iming-iming tersebut. Kemudian ini dari Pak Habib ya, dari Gerindra. Jadi sekaligus tadi mengenai over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan konsep konsep apa tadi? Restoratif ya. Jadi yang saya lihat bahwa restoratif justice ini di hukum kita ini kan baru beberapa perkara yang memang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perkara yang berkaitan dengan anak, pengadilan anak dan wanita yang berhadapan dengan hukum. Nah, saya sangat setuju ketika misalnya konsep restoratif justice ini diterapkan, itu nantinya ya tidak semuanya itu jatuh pada bermuara pada punitif atau penjatuhan pidana, sehingga nanti pada akhirnya itu akan mengurangi overcrowded di lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang kita saksikan di media belakangan ini. Kemudian juga mengenai efektivitas pelaksanaan putusan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita misalnya melihat atau memperhatikan, khususnya ini putusan itu mungkin perkara perdata lah khususnya, karena kalau putusan perkara pidana kan bukan pada kita eksekutornya ya. Jadi budaya yang ada pada masyarakat kita itu dalam mencari keadilan itu lebih mencari ke arah kemenangan, kan gitu kan. Bermula dari situ. Maka apapun yang bisa ditempuh akan ditempuh ketika kira-kira saya bisa menang. Jadi kalau ada upaya hukum yang masih tempuh terus dan sebagainya, pada akhirnya nanti eksekusi yang kita laksanakan pun masih ada dilawan lagi dan sebagainya. Sebetulnya kalau saya menilai putusan-putusan khususnya yang berkaitan perkara perdata itu sebetulnya sudah lebih banyak yang terang benderang yang bisa dieksekusi. Tetapi ketika yang dieksekusi itu melakukan perlawanan dan sebagainya, memang harus kita layani sedemikian rupa, kan begitu gitu.
Pak Jupriyadi, kami ingatkan waktu tinggal 3 menit. Waduh, ya. Kemudian tadi yang sebagian juga sudah saya jawab. Ini Pak Arsul tadi yang mengenai perbedaan antara ranah etik dan juga teknis judisial. Memang sebetulnya itu agak susah memisahkan, karena di dalam teknis judisial itu di belakangnya kadang-kadang itu ada juga pelanggaran-pelanggaran kode etik. Nah, maka oleh karena itu kalau saya berpendapat tidak apa-apa, misalnya ada pengaduan yang berkaitan dengan putusan, silakan bisa diperiksa. Nanti kalau memang tidak terbukti kan kode etik juga tidak akan dijatuhkan hukuman disiplin. Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya kan gitu. Kemudian dari Pak yang dari PAN tadi, Pak Suding ya. Jadi mengenai kenapa ini kok demi keadilan kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya, bukan demi keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan pada waktu kita tes di Komisi Judisial bahwa pada akhirnya keadilan itu kan kita gantungkan, kita muarakan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Tuhan itu adalah pemilik kebenaran yang sejati, mengekornya ke sana. Kalau kemudian kenapa tidak demi keadilan berdasarkan Pancasila? Nah, Pancasila itu sendiri itu kan sila-silanya kan disinari atau disinari oleh sila yang pertama demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tersebut. Kemudian dari tadi Pak Taufik Basari sudah terjawab, overcrowded dan seterusnya, menjaga integritas. Ya kita Pak Taufik Basari, jadi kita di Bawas ini Pak memang diharapkan menjadi semacam role model ya di hakim-hakim yang lain, dan di sana SOP yang dibuat itu sedemikian rupa ketat kita patuhi. Nah, sehingga dengan kita misalnya menerapkan SOP yang ada di Bawas itu insya Allah pengadilan-pengadilan di bawahnya itu akan begitu melihat, oh ternyata Bawas masih bisa menjadi contoh. Kemudian juga ini dari Pak siapa nih, PKB tadi Pak siapa ya, ini mengenai Hakim Agung seandainya pengacaranya adalah keluarga. Kalau itu pengacara keluarga itu kan, pengacara itu kan bekerja untuk pasien atau kliennya ya, kliennya itu saya kira tidak menjadi masalah ya. Ketika misalnya terdakwanya itu keluarga dari kita, secara otomatis kita akan mengundurkan diri kan begitu, tidak bisa salah, dan kita akan proporsional dan profesional dalam menangani perkara tersebut. Izin Ketua, ini maksudnya nggak ada masalah bagaimana Pak, orang yang justru yang ditangani oleh misalnya keluarganya itu adalah orang yang bermasalah. Pak Heru, biar nanti kita yang ini penilaian aja. Oke. Kemudian yang kedua tadi ya, jadi Pak, intinya kita akan menangani secara proporsional dan profesional ya, walaupun itu pengacaranya keluarga. Kemudian yang kedua tadi ada pertemanan, apakah saudara berani hidup menyepi? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita itu walaupun hakim itu kan hidup secara wajar saja. Kita bergaul dengan masyarakat, bergaul seperti saya karena rumahnya dekat masjid ya biasa, atau kita berjamaah di masjid itu suatu hal yang biasa saja. Sepanjang kita tidak membicarakan perkara dan lain sebagainya, saya kira itu sesuatu yang sangat wajar saja. Baik Pak Jupriyadi, waktunya habis. Terima kasih. Jadi kepada rekan-rekan yang pertanyaannya belum terjawab, bisa melihat dari paparan komitmen integritas dan prinsip beliau dalam menangani perkara-perkara yang beliau sampaikan tadi. Jadi sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya kami meminta kepada calon hakim agung untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami persiapkan. Dipersilakan. Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon hakim agung atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya, calon hakim agung dapat meninggalkan ruang sidang Komisi 3 DPR RI.